Culprit, pace bene, masih di mea culpa. Semoga kita dalam keadaan sehat, gembira, ditemui oleh video ini. Harapannya begitu. Semoga kita punya pengalaman menarik pada hari ini, hari Minggu saya membuat video ini. Atau kalau hari lain pun menonton video ini, semoga ditemui video ini dalam keadaan bergembira, bersuka cita. Kalaupun sedang bersedih, semoga selamat melewati masa-masa sedihnya. Hari ini saya mau berbagi pengalaman tentang ada orang di antara umat yang terbuka hatinya meminta untuk didoakan di dalam gereja sebagai intensi misa. Para sahabat barangkali punya pengalaman itu. Mungkin mendengar atau mungkin saja sebagai yang meminta untuk didoakan dalam perayaan itu. Nah, saya mengikuti perayaan Ekaristi di 2 tempat hari ini dan di masing-masing tempat ada intensinya masing-masing, ya. Seyogianya sebenarnya 1, tetapi kadang ada 2 sampai 3 untuk didoakan. Karena alasan pastoral akhirnya juga diterima. Nah, di tempat yang pertama ada doa kepada para ibu. Mother's Day, Hari Ibu. Ibu yang lahir pada hari ini, ibu yang sudah membesarkan anak-anak, dan ibu yang harus berjuang di masa pandemi. Keluarga sebenarnya, keluarga yang berjuang, kita semua yang berjuang di masa pandemi ini. Nah, itu yang dimohonkan. Yang kedua, ada juga yang meminta di misa pertama tadi didoakan seorang yang sakit koma, yang sedang ada di rumah sakit. Semoga kiranya keluarga tidak hanyut dalam kecemasan dan tetap teguh dalam pengharapan. Si sakit dalam keadaan koma barangkali tidak sadar. Tuhanlah yang menyertai, yang memberikan kekuatan. Ternyata keluarga toh juga memiliki kerinduan untuk didoakan. Kita bisa memberikan doa, bukan ahli kita bukan ahli di bidang kesehatan, tetapi kita bisa membagikan doa kita dimanapun berada, termasuk di dalam perayaan Ekaristi. Barangkali para sahabat punya pengalaman juga begitu. Dengan berdoa kita sudah ikut menyertai, memberikan sumbangan moral, sumbangan spiritual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini yang menarik, di stasi yang lain sekitar 1 jam perjalanan naik mobil, tentang seorang anak gadis berusia sekitar 11 tahun barangkali, karena masih kelas 4 SD. Masih kelas 4 SD tapi memiliki penyakit ayan, epilepsi, karena dia katanya sering tiba-tiba memukul-mukulkan kepalanya ke dinding, lalu muntah, lalu mengeluarkan air liur buihnya. Tentu ini penyakit yang harus disembuhkan juga secara medis dengan pengetahuan yang tepat di dalamnya. Toh doa dibutuhkan. Dan yang meminta doa ini adalah neneknya. Sedemikian cemas nenek untuk terhadap cucunya sampai memang meminta untuk didoakan. Katanya, cobalah oleskanlah minyak krisma kepadanya, katanya. Karena demikian rindunya si nenek supaya anaknya ini sembuh, supaya cucunya sembuh. Tapi tentu ya bukan dalam rupa sakramen pengurapan orang sakit, maka akhirnya dibawakan di dalam doa, dalam perayaan Ekaristi. Nah, yang kedua ada juga yang meminta supaya satu keluarga muda ini dikaruniai anak. Sudah bertahun-tahun berkeluarga, tapi belum juga ada keturunan. Ini kerinduan yang disuarakan banyak pasangan. Tidak menginginkan hal ini terjadi, tetapi memang begitulah situasi yang ada. Dan yang meminta doa ini adalah mertuanya. Mertua juga menginginkan. Jangan-jangan sedemikian ingin mertua sampai pasangan suami istri ini semakin, bagaimana dikatakan, semakin sedih, semakin didorong, semakin terdesak untuk memiliki anak, padahal bukan karena tidak mau, tapi belum waktunya atau belum mampu. Dan ini situasi sulit. Maka dalam situasi ini toh doa juga dibutuhkan. Dan
ada juga orang tua memohon doa bagi anaknya yang sedang di perantauan. Maka para sahabat, jangan-jangan kita sedang didoakan oleh orang tua kita. Dan kita yakin itu, orang tua kita mendoakan kita dimanapun kita berada. Sama seperti pengalaman tadi, jangan-jangan anaknya tidak tahu yang di Pekanbaru bahwa anaknya ini sedang didoakan oleh orang tuanya. Bahkan dalam perayaan Ekaristi, saya sendiri mendoakan. Nah, jangan-jangan kita juga mengalami hal serupa. Saya mohon doakanlah anak saya yang ada di sana. Dan itu maksudnya kamu atau saya juga. Sebagaimana seorang ibu pasti mendoakan anak-anaknya. Nah, pengalaman ini saya pikir menarik soal mendoakan orang lain. Semoga berguna video ini dan pace bene. Pak Cewene masih di Mea Culpa. Di depan saya ada plastik. Ada satu stasi di sini. Biasa kalau habis bergereja di sana diberikan mie. Dan karena biasa setelah stasi itu ada stasi lain yang dikunjungi, maka tidak sempat dimakan langsung. Biasanya sore. Kadang masih bagus, kadang karena kena matahari tidak bagus. Kita coba lihat ini, mana tahu masih bagus. Sekalian bercerita pengalaman hari ini. Ada 2 stasi yang saya kunjungi hari ini. Satu misa jam 8 pagi, satu jam tengah 12. Masih bagus. Makan-makan. Ibu harus nangis.